Kadang-kadang saking besarnya bala yang Allah Ta'ala mau turunkan, akhirnya ada kadang-kadang seseorang daripada awliya salihin yang mengorbankan dirinya, yang mana akhirnya berkat berpulangnya ia ke rahmatullah menjadi sabab Allah Ta'ala mengangkat bala itu dari umat ini. Ketika seorang hamba yang Allah Ta'ala cintai berpulang kepadanya, maka itu suatu peristiwa yang sangatlah agung, sebagaimana ia cinta dan rindu kepada Allah, dan pula Allah Ta'ala rindu kepadanya, yang mana dikatakan kadangkala sampai-sampai Allah Ta'ala menjadikan kesenangannya Allah itu sabab untuk Allah Ta'ala angkat bala dari umat ini. Nah, begitulah kaum salihin ketika mereka berpulang ke rahmatullah, dan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencari pengganti-pengganti mereka. Dan senantiasa ikhwani, selagi Quran masih ada di depan kita, maka senantiasa pula kaum aulia dan salihin berada di kalangan kita. Alhamdulillah ala ni'mah. Alhamdulillah, fa'adhamallah ajral ummah al-muhammadiyah, a'adhamallah ajrana wa ajrakum fi faqidina wa syekhina Sayyidil Habib Abu Bakar Adni bin Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Alwi al-Mashhur, yang tadi barusan di Mahalul Qiyam Al-Faqir mendapat kabar bahwasanya beliau berpulang ke rahmatullah barusan tadi, mana beliau ini adalah salah satu guru daripada guru besar kita, seorang yang sangat berjasa kepada Tarim dan Ahlu Tarim, seorang yang sangat berjasa kepada Tariqah Alawiyah, seorang yang sangat berjasa kepada ummah Islamiyah, yang mana beliau ini ikhwan dari semenjak kecilnya beliau menimba ilmu dari abahnya dahulu, dan beliau dilahirkan di Ahwar, kota kecil di dekat Aden. Di situ beliau menimba ilmu dari ayahnya beliau, Habib Ali bin Abu Bakar al-Mashhur, yang mana berasal dari kota Tarim. Kemudian beliau hijrah ke kota Ahwar itu. Kemudian di situ beliau melanjutkan talabul ilm ke Al-Hijaz, dan di situ beliau mulazamah dengan Sayyidi Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Masya Allah, yang akhirnya beliau menjadi khalifahnya, yang akhirnya beliau menjadi Qurratul Ainnya. Masya Allah, ketika kita melihat sosok Habib Abu Bakar Masyhur, langsung kita teringat sosok gurunya itu, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Gerak-geriknya, cara ngomongnya, cara senyumnya, wahakadha ikhwan. Dan banyak sekali dahulu kita tidak paham perihal yang kita dengarkan dari guru-guru kita, melainkan setelah Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Mashhur yang membukakan pintu-pintu pemahaman kepada kita, bagaimana kita bisa memandang guru-guru kita itu, bagaimana kita bisa mengambil hikmah yang sangatlah dalam dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, tabarakallah. Beliau sempat diuji oleh gurunya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf ketika beliau datang menuntut ilmu, duduk di depan rumahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, dan gak dibukain sama gurunya itu, mau lihat kesungguhan daripada murid ini bagaimana. Akhirnya apa, ketika Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf keluar, cuma dilihatin murid itu, dan kadang-kadang sengaja Habib Abu Bakar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf menendangnya, diuji. Tapi tetap sang murid ini tetap bersikeras untuk menuntut ilmu daripada pintu yang sangatlah besar, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, sehingga beberapa hari kemudian baru dibukain pintu itu. Dan beliau berkata, ikhtabarnak, aku sudah mengujimu, fawajadnaka, dan aku telah mendapatkanmu dalam keadaan istimewa, patut engkau menjadi murid.
Masuk akhirnya beliau ke rumah Habib Abu Qadir bin Ahmad Assegaf, dan disitu beliau mulazamah membaca kitab demi kitab demi kitab. Kalau zaman sekarang kita datang ke majelis menuntut ilmu, kita yang dijamu, ya kan, dipersilahkan dengan fasilitas yang luar biasa. Kalau orang-orang dahulu enggak, ikhwan. Kalau orang dahulu diuji, enggak sembarang orang bisa duduk di majelis ilmu, enggak sembarang orang diberikan ilmu kepadanya. Tapi kalau sekarang enggak, secara ujian fisik enggak ada. Dibukakan besar-besar pintu untuk kita bisa menuntut ilmu. Wah, kan. Mulailah Sayyidil Habib Abu Bakar menuntut ilmu dari gurunya ini bertahun-tahun. Yang istimewanya beliau ini mencatat, merekam. Zaman masih kaset itu. Sampai-sampai sekarang di rumah beliau ada ruangan yang sangat besar, gede banget, isinya kaset. Kaset daripada guru-gurunya ini. Guru beliau ini Habib Abu Qadir bin Ahmad Assegaf. Beliau banyak mencatat, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau rujukan, salah satu rujukan besar di zaman ini. Tatkala wafat gurunya itu Sayyidil Habib Abu Qadir bin Ahmad Assegaf, beliaulah yang sangat berperan dalam thariqah. Sering ke Hadramaut. Dahulu hampir setahun itu bisa berapa kali bolak-balik ke Hadramaut, ke kota Tarim bil khusus, dan beliau tinggal di kota Tarim lama. Juga beliau mendirikan beberapa muassasat, yayasan, pondok pesantren, dan universitas. Lebih dari hampir 2000, ya kawan, hampir 2000 yayasan-yayasan yang beliau dirikan di daerah Yaman Utara dan Yaman Selatan, dan beberapa universitas yang beliau dirikan, dan beberapa ma'had. Seorang yang luar biasa. Dan memang pernah Sayyidil Habib Umar berkata, ketika Sayyidil Habib Abu Bakar masyhur datang ke Darul Mustafa dan memberikan tausiah. Setelah tausiah itu, Sayyidil Habib Umar menta'ajibkan atas kalimahnya Habib Abu Bakar. Alhamdulillah, di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita, Allah Ta'ala izinkan telinga kita untuk mendengar mutiara-mutiara daripada Habib Abu Bakar, yang mana beliau sekarang, kata Habib Umarnya, menjabat daripada martabat idza ru'u dzukirallah. Itu sifatnya para ulia yang tinggi. Bila mana engkau melihatnya, maka engkau akan menyebut Allah, ingat kepada Allah. Memandang mereka itu sudah zikir. Pahala kita pandang muka mereka, wajah mereka. Bila mana engkau melihat mereka, langsung engkau teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ru'u yushharu dzikrullahi fahuwa lahum sima 'alal jibahi yu'rafu ma'nahu bila ishtibahi min haitsu ma yu'rafu dzul jalali. Itu dia sifat-sifat para aulia yang disebutkan oleh Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih dalam Rasyafat. Lahum minat taqwa ajallu zinah inda ligahum tanzilus sakinah wa tahsulul jam'iyyatul mubinah wa tujdzabul albabu bin fi'ali. Begitu. Ketika kita ketemu dengan mereka, Allah subhanallah, timbul ketenangan dalam hati, tumakninah dan sakinah yang luar biasa. Dan mereka itu sangat tawadhu, ya ikhwan. Orang yang dekat dengan mereka tahu betapa tawadhu'nya mereka itu. Sangat rendah hati, tidak memandang mereka itu siapa-siapa. Disebutkan Sayyidi guru kita Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, ketika orang ketemu dengan Habib Zain pasti takjub dengan keluasan ilmunya, dengan ketawaduannya, dengan akhlak yang luar biasa. Tapi yang anehnya lagi, Habib Zain bin Sumaid ini bingung, kenapa ente takjub sama aneh? Aneh biasa-biasa aja. Pas orang duduk depan Habib Zain, memandang dengan mata takjub, Habib Zain bingung, takjub juga. Habib Zain takjub dengan dia. Ente kenapa takjub sama aneh? Kalau ente luar biasa Habib, ente lebih luar biasa.
Yang lebih luar biasa itu inti memandang ana dengan ketakjuban, itu yang luar biasa. Kalau ana sih biasa-biasa aja. Nah itu tuh pandangan para aulia sholihin, tidak menganggap dirinya sesuatu, menganggap dirinya itu hampa. Itu kaum sholihin. Sama sekali tidak minta untuk dihormati, sama sekali nggak minta untuk dianggap, nggak ada cerita, nggak terlintas di hati mereka itu lirikan untuk pengen dihormati atau pengen dianggap, nggak, sama sekali nggak. Bahkan mereka bingung, orang pada takjub sama aneh, emang aneh apaan? Itu katanya, subhanallah, ente ta'ajab minni wa ajab min hadha ta'ajubuka hadha, kata Habib Zainnya. Begitu para kaum sholihin ikhwan. Nah begitu. Al-Habib Abu Bakar Adni banyak mengarang kitab yang sangat istimewa, terutama menjelaskan perihal masalah tariqah. Masya Allah, panjang kalau kita mau cerita tentang beliau. Beliaulah yang berkata, yang tempo hari malam Selasa kemarin kita bahas di majelis Masjid Al-Munawwar yang Masya Allah malam Selasa kemarin kita doakan beliau, dan subhanallah Allah Ta'ala lebih rindu kepada beliau dan Allah Ta'ala lebih kangen kepada beliau. Nah, di antara kalam yang beliau utarakan, Al-Fagir ingat itu di Darul Mustafa, beliau bilang kalam yang luar biasa. Tugas-tugas kami para murabbi adalah apa? Itu dia tuh, hat lana galbak nusilak ila rabbak. Kemudian beliau berkata, syikalam akbar min hada, katanya. Tugas kami para murabbi adalah, kami katakan, serahkan kepada kami hati sanubarimu, serahkan kepada kami hati sanubarimu, niscaya kami akan sampaikan engkau kepada Allah Ta'ala. Kami, tugas kami itu menyampaikan kalian kepada Allah Ta'ala, kepada ma'rifatullah, tapi dengan syarat serahkan dulu hati sanubari kalian, gitu. Nusilak ila rabbak, langsung anda sampaikan kepada Allah. Anda punya hati, anda punya diri, anda sampaikan kepada ma'rifat Allah. Beliau berkata, adakah perkataan yang lebih hebat daripada perkataan ini? Beliau bilang, perkataan yang sangat luar biasa hebatnya itu. Nah begitulah ya ikhwan, yang namanya dunia pasti akan fana, ya gak ada yang kekal. Hari ini, malam ini, Habib Abu Bakar yang berpulang ke rahmatullah. Nah, ntar kapan hari waktu, ya kita, engkau akan berpulang ke rahmatullah, dan aku juga akan berpulang ke rahmatullah. Dan tidak ada yang kekal dalam bumi ini, semua akan meninggalkan bumi yang fana ini, yang sangatlah sempit sebenarnya. Ketika anak bayi dilahirkan, dia nangis katanya. Kenapa? Karena sebenarnya rahim itu walaupun kecil, tapi hakikatnya ketika si bayi itu masih di alam arwah itu sangat luas. Walaupun dalam perut rahim itu dia merasakan keluasan, ketika dia masuk ke bumi sempit, nangis akhirnya itu bayi itu. Begitu pula ketika kita pulang nanti ke barzakh, bagi kaum mukminin dia akan merasakan keluasan yang luar biasa di alam barzakh sana. Namun bagi na'udzubillah para munafikin, ahlil ma'asi, na'udzubillah min dzalik, mereka akan merasakan kesempitan yang lebih dahsyat lagi di alam barzakh sana. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Begitu ikhwani. Masya Allah, kenangan dengan Sayyidil Habib Abu Bakar panjang dan banyak. Alhamdulillah sempat belajar Al-Fagir dengan beliau, beberapa kitab-kitab beliau, dan sering kita kunjungin ke rumahnya. Kalau ke Darul Mustafa sudah berapa kali nggak terhitung. Ada ikatan khusus kita dengan beliau, Masya Allah, yang luar biasa istimewa beliau itu. Semoga Allah Ta'ala muliakan kedatangan beliau kepadanya, dan semoga Allah Ta'ala jadikan itu perantara untuk diangkatnya semua bala dari ummah Islamiyah ini. Dan semoga Allah Ta'ala senangkan hati beliau dengan apa yang beliau lihat dan tersampaikan kepada beliau daripada amal-amal murid-muridnya, keluarganya, dan orang yang mengenalnya, dan kaum muslimin.
Dan semoga Allah Ta'ala panjangkan umur ulama-ulama kita yang masih ada. Allah berkahi umur mereka, dan Allah Ta'ala tahan mereka sehingga mereka berada senantiasa di kalangan kita. Dan semoga Allah Ta'ala berkahi keberadaan mereka di kalangan kita, dan sehingga kita bisa mengambil manfaat dari keberadaan mereka dan tidak kita menyesal ketika mereka sudah tiada. Semoga Allah Ta'ala memperbanyak orang-orang yang seperti beliau, walaupun satu yang pulang, tapi insya Allah akan tumbuh 1000 yang seperti beliau insya Allah. Amin ya rabbal alamin.